Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya doakan semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Bagi yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe sekarang. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, karena ceritanya dijamin bikin merinding. Namaku Rina, seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit di kota. Ini adalah cerita yang tidak akan pernah bisa kulupakan, sebuah pengalaman yang mengubah pandanganku tentang kehidupan setelah kematian. Semua dimulai beberapa bulan yang lalu, saat aku ditugaskan untuk merawat pasien di ruang IGD pada malam hari. Ruang IGD rumah sakit tempatku bekerja adalah salah satu ruang yang sering kali terasa mencekam, terutama saat malam hari. Lampu yang redup, suara mesin oksigen yang berdengung, dan bau antiseptik yang kuat selalu menyelimuti suasana. Namun, aku sudah terbiasa dengan suasana tersebut, hingga pada suatu malam, hal aneh mulai terjadi. Malam itu, aku mendapat tugas untuk merawat seorang pria yang baru saja dibawa setelah mengalami kecelakaan parah di jalan raya. Pria itu tergeletak tak bergerak, darah masih mengalir deras dari tubuhnya. Doku dan teman-temanku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, namun kondisi pria itu semakin memburuk. Aku merasa ngeri melihat wajahnya yang pucat, tubuhnya yang remuk, dan darah yang menggenang di sekitar tempat tidur. Kami berusaha bertindak cepat, namun pada akhirnya, pria itu tidak bisa diselamatkan. Hanya beberapa menit setelah masuk ke ruang IGD, dia menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku sudah sering kali menghadapi pasien yang meninggal, namun kali ini ada sesuatu yang membuat suasana terasa lebih aneh. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Di balik rasa cemas, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada mata yang menatapku. Keanehan mulai terjadi setelah malam itu. Beberapa malam berikutnya, aku kembali bertugas di ruang IGD. Namun, kali ini, ada sesuatu yang membuatku terkejut. Aku mendengar suara langkah kaki di lorong rumah sakit yang sepi. Suara itu terdengar jelas sekali meskipun aku tahu tak ada orang lain di sana. Aku memutuskan untuk memeriksa. Tetapi ketika aku keluar, tak ada siapapun di lorong. Saat kembali ke ruang IGD, aku merasa ada yang berbeda. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas, namun udara di dalam ruangan terasa lebih berat, lebih mencekam. Aku mencoba untuk fokus pada tugas, tetapi entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahku. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa pria yang baru saja meninggal di ruang IGD malam itu adalah korban kecelakaan yang sangat tragis. Kecelakaan itu terjadi di jalan raya yang sepi, dan meskipun pengendara lain sempat mencoba menolong, pria itu tetap tidak bisa diselamatkan. Namun, yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa rumah sakit ini seringkali menerima pasien dengan kecelakaan serupa. Bahkan, ada rumor yang beredar bahwa ada arwah-arwah yang belum tenang, yang masih bergentayangan di sini. Namun, aku mengabaikan kabar itu, berusaha untuk tetap profesional. Aku mulai terbiasa dengan pekerjaan di malam hari, meskipun rasa ketidaknyamanan itu tetap ada. Namun, semuanya berubah ketika aku kembali bertugas beberapa malam setelah kejadian itu. Suatu malam, ketika aku sedang berjalan menyusuri lorong, aku merasakan angin dingin yang tiba-tiba menyapa wajahku. Suasana sekitar terasa semakin sunyi, dan aku hanya bisa mendengar suara langkah kakiku yang menggema di lorong kosong. Ketika aku melewati ruang IGD tempat pria itu meninggal, aku mendengar suara samar yang terdengar seperti bisikan. "Jangan biarkan aku sendiri." Aku berhenti sejenak, menoleh, mencoba mencari sumber suara itu. Namun,
Aku hanya melihat lorong yang gelap dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dengan perasaan yang semakin cemas, aku memutuskan untuk melanjutkan langkahku. Namun, seiring berjalannya waktu, suara bisikan itu semakin sering terdengar. Setiap kali aku berada di dekat ruang IGD, suara itu kembali mengikutiku. Bisikan itu terdengar semakin jelas dan semakin mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengan aku. Aku merasa sangat tertekan. Suasana rumah sakit semakin mencekam, dan aku mulai merasa seolah ada yang mengikutiku. Terkadang, aku bisa melihat bayangan gelap yang melintas cepat di sudut mataku. Ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa. Aku bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara kecelakaan pria itu dan keanehan yang terjadi di rumah sakit ini? Apakah arwahnya masih betah di sini, terjebak di antara kehidupan dan kematian? Semua pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Namun, perasaan aneh yang aku rasakan semakin lama semakin kuat. Beberapa malam kemudian, aku kembali bertugas di ruang IGD. Malam itu, semua pasien di ruang tersebut tidur nyenyak, dan suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Namun, tiba-tiba lampu di ruang IGD mulai berkedip, dan udara menjadi semakin dingin. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara detak jantung pasien-pasien itu terdengar terputus-putus, seperti ada yang mengganggu. Aku menghampiri salah satu pasien, namun ketika aku menatap wajahnya, aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bayangan sosok pria yang baru saja meninggal muncul di sudut ruangan, menatapku dengan tatapan kosong yang mengerikan. Aku terkejut dan mundur, merasakan kegelisahan yang luar biasa. Sosok itu kemudian menghilang, dan suasana kembali menjadi sunyi. Namun, aku tahu bahwa apa yang aku lihat bukanlah halusinasi. Sosok itu, sosok arwah korban kecelakaan itu, masih ada di rumah sakit ini, dan sepertinya ia tidak akan pergi begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian aneh di ruang IGD, aku merasa semakin terhantui. Setiap kali aku bekerja di malam hari, perasaan gelisah selalu menyelimutiku. Suasana rumah sakit semakin tidak biasa, dan aku tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Arwah pria yang meninggal itu, atau bahkan mungkin lebih dari satu arwah, sepertinya tidak berniat pergi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku bertugas di ruang IGD. Ketika aku masuk, ruangan terasa aneh, lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu yang biasa menyinari ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, dan suara mesin oksigen yang selalu terdengar stabil menjadi terputus-putus, seakan ada gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Aku melihat sekeliling, tetapi hanya ada pasien yang tidur, tak menyadari keanehan yang sedang terjadi. Namun, yang paling membuatku terkejut adalah ketika aku memeriksa salah satu pasien, aku mendengar bisikan yang sama seperti sebelumnya. Jangan biarkan aku sendiri. Suara itu datang lagi, lebih jelas dan lebih dalam, seperti sebuah desakan yang memanggil-manggil. Aku merasakan bulu kuduku merinding. Aku mencoba menenangkan diri dan mencari sumber suara itu. Semua pasien terbaring tanpa ada reaksi, namun aku bisa merasakan adanya kehadiran lain di dalam ruangan. Udara di sekitarku terasa semakin berat, hampir seperti ada yang mengamati setiap gerakanku. Aku mundur perlahan, kembali keluar dari ruang IGD dan berjalan menuju ruang tunggu. Namun, di tengah perjalanan, aku melihat sosok yang begitu mengerikan. Di lorong yang sepi, aku melihat bayangan seorang pria berdiri mematung, mengenakan pakaian yang koyak dan ternoda darah. Itu adalah pria yang baru saja meninggal beberapa malam lalu. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arahku, dan mulutnya bergerak seolah berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku terkejut,
tubuhku kaku seketika, dan hanya bisa menatap sosok itu. Seketika, bayangan pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan. Hatiku berdebar kencang, dan aku tahu, ini bukan halusinasi. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi, dan arwah itu masih bergentayangan di rumah sakit ini. Aku kembali ke ruang IGD, mencoba melanjutkan tugas meskipun ketakutan sudah mulai merasuki setiap pikiran dan langkahku. Tapi rasa cemas itu semakin tak terkendali, seolah ada sesuatu yang mendesakku untuk mencari tahu lebih banyak. Sepertinya arwah itu sedang berusaha berkomunikasi denganku, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikannya. Keanehan semakin menjadi-jadi. Beberapa malam setelah kejadian itu, aku mendengar suara-suara aneh yang datang dari ruang bawah tanah rumah sakit. Suara seperti langkah kaki yang berat, suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, bahkan suara bisikan yang lebih keras. Aku merasa semakin terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Aku bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaan paranoid, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua kejadian ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikuti suara-suara aneh itu. Aku berusaha mencari sumber suara itu, berjalan perlahan menyusuri lorong yang gelap menuju ruang bawah tanah. Rumah sakit itu sudah sepi, hanya ada sedikit staf yang masih bertugas di bagian lain. Suara itu semakin jelas terdengar, langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan dalam keadaan terluka. Aku bisa merasakan suasana yang semakin mencekam. Saat aku membuka pintu menuju ruang bawah tanah, suasana menjadi semakin dingin. Aku menyalakan senter dan mulai berjalan menuruni tangga yang gelap. Tangga itu berderit setiap kali aku melangkah. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, dan aku merasa semakin dekat dengan sumbernya. Namun, semakin aku mendekat, semakin aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Aku terus berjalan, hingga akhirnya sampai di ruang bawah tanah. Ruangan itu penuh dengan tumpukan barang-barang tua yang sudah berdebu, dan hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah dinding. Namun, di ujung ruangan, aku melihat sosok yang berdiri mematung. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama, darah yang mengering di tubuhnya, dan matanya menatap kosong. Itu adalah pria yang baru saja meninggal beberapa malam yang lalu. Aku terkejut, mencoba mundur, namun kaki seolah terikat di tempat itu. Sosok itu mulai bergerak perlahan, mendekat kepadaku dengan tatapan yang kosong dan penuh amarah. Ada sesuatu yang sangat menakutkan dalam tatapan itu, seolah-olah pria itu ingin menunjukkan sesuatu. "Jangan lari," bisiknya dengan suara serak. "Aku tidak bisa pergi, aku terjebak di sini." Aku merasa tubuhku gemetar, ingin berteriak, namun suaraku tak keluar. Aku hanya bisa menatap sosok itu yang semakin dekat, dan seketika, ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan suara yang keras, seperti suara dentuman yang memekakkan telinga. Aku menutup mata sejenak, dan ketika membuka mata, sosok itu telah menghilang. Dengan tubuh yang gemetar, aku berlari keluar dari ruang bawah tanah, berusaha mencari udara segar. Namun, ketakutan itu terus menghantuiku. Arwah itu masih ada di sini, dan sepertinya ia tidak akan pergi sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi apa yang ia inginkan? Mengapa ia masih terjebak di rumah sakit ini? Aku semakin yakin bahwa rumah sakit ini bukan hanya sekadar tempat penyembuhan, tetapi juga tempat bagi mereka yang tidak tenang setelah meninggal. Arwah-arwah yang belum selesai dengan urusan mereka, dan kini, aku terjebak di antara mereka. Keesokan malam, rasa takut itu masih mencekam, menggantung di udara seolah tak ingin pergi. Aku merasa seolah terperangkap dalam rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan,
Namun kini malah terasa seperti tempat yang mengurungku dengan kekuatan gelap yang tidak bisa aku pahami. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tetapi perasaan was-was itu terus mengganggu. Bahkan dalam tidurku, aku masih bisa mendengar suara-suara aneh dari ruang IGD, dari lorong-lorong yang gelap, dan terutama, suara langkah kaki yang semakin mendekat. Setiap malam, aku terbangun dengan rasa cemas yang menyelimuti dada. Malam itu, aku kembali bertugas di IGD. Namun, kali ini, aku tidak bisa menahan perasaan takut yang sudah begitu mendalam. Begitu aku masuk ke ruangan, suasana sudah terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh di sini, sesuatu yang membuatku merinding bahkan hanya dengan berada di dalamnya. Ruangan IGD yang biasanya penuh dengan pasien kini terasa sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara langkah kaki. Hanya ada kesunyian yang menekan. Aku berjalan ke meja resepsionis untuk memeriksa beberapa catatan pasien, tetapi mataku tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lantai. Sebuah gelang tangan yang sangat familiar. Itu adalah gelang yang pernah dikenakan oleh pria yang meninggal beberapa malam lalu. Aku merasa tubuhku kaku saat melihatnya. Tiba-tiba, aku mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas, lebih mendalam. Ambil aku masih di sini. Suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap. Aku merasa keringat dingin merembes di tubuhku. Aku menatap gelang itu, merasa ada yang mengawasi dari belakang. Tanpa sadar, aku mulai melangkah menuju sudut itu. Meskipun akalku berteriak untuk berhenti, tubuhku seolah bergerak sendiri, tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat aku mencapai sudut itu, udara di sekitarku berubah menjadi dingin, dan tiba-tiba lampu ruang IGD berkedip. Aku melihat pria itu berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan mata kosong, bibirnya bergerak, dan aku bisa mendengar suaranya, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Aku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa menatapnya. Itu bukan mimpi, ini nyata. Sosok itu bergerak perlahan ke arahku, dan aku merasa ada kehadiran lain, seolah ada lebih dari satu jiwa yang berkumpul di dalam rumah sakit ini. Semua terperangkap dalam keputusasaan dan kemarahan. Bantu aku, bisiknya dengan suara yang serak. Aku tidak bisa pergi, aku terjebak. Aku mencoba untuk berbicara, mencoba untuk bertanya apa yang bisa kulakukan untuk membantunya, tetapi mulutku terasa kaku. Sosok itu mendekat, langkahnya berat dan tertatih, darah yang masih menetes dari tubuhnya mengotori lantai rumah sakit. Setiap langkahnya menggema di ruang IGD yang hening, dan aku bisa merasakan hawa mencekam yang semakin kuat. Ada yang lain di sini, kata sosok itu dengan suara yang semakin rendah. Mereka tidak bisa pergi, mereka semua menunggu. Aku menatapnya bingung. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Apakah ada lebih banyak arwah yang terperangkap di rumah sakit ini? Dan mengapa mereka tidak bisa pergi? Ada sesuatu yang sangat gelap di balik semua ini, sesuatu yang belum aku pahami. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar lagi, kali ini semakin banyak, semakin dekat. Aku melihat bayangan-bayangan lain di sekitar pria itu, wajah-wajah yang penuh kesakitan dan kemarahan. Semuanya terperangkap dalam tubuh tak kasat mata, berputar-putar tanpa tujuan. Mereka saling mendekat, semakin banyak, semakin menekan. Aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak. Suasana semakin mencekam, dan tubuhku terasa lumpuh. Namun, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat pintu ruang IGD perlahan tertutup, dan aku sadar, aku terperangkap. Mereka mendekat, semakin mendekat. Sosok pria itu mengangkat tangan yang cacat, seperti ingin menyentuhku,
dan aku bisa merasakan energi gelap yang mengalir darinya. Saat jari-jarinya hampir menyentuh kulitku, aku terkejut dan berlari keluar dari ruangan. Aku berlari tanpa menoleh, dan suara langkah kaki di belakangku semakin keras. Mereka mengejarku. Aku bisa mendengar bisikan mereka, memanggil namaku, memohon agar aku berhenti dan membantu mereka. Namun, aku tahu, ini bukanlah permintaan biasa. Ini adalah ancaman. Aku akhirnya sampai di ruang tunggu, berusaha untuk menenangkan diri. Namun, perasaan itu tidak hilang, seolah ada sesuatu yang mengikutiku, mengawasi setiap gerakanku. Arwah-arwah itu masih ada, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Keesokan harinya, aku mencari tahu lebih banyak tentang rumah sakit ini. Aku berbicara dengan beberapa perawat yang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun, dan mereka mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Rumah sakit ini memiliki sejarah kelam. Ternyata, banyak pasien yang meninggal dalam kecelakaan tragis di jalan raya dekat rumah sakit, dan beberapa di antaranya adalah korban kecelakaan yang tidak teridentifikasi. Mereka terjebak di rumah sakit ini, tidak bisa berpindah ke alam lain karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Para arwah itu terperangkap oleh kekuatan jahat yang menyelimuti tempat ini. Dan rumah sakit ini, yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, justru menjadi tempat bagi mereka yang tidak bisa tenang. Mereka masih menunggu untuk dilepaskan, untuk bisa pergi dengan damai. Namun, apakah ada yang bisa membebaskan mereka? Ataukah mereka akan terus menghantui rumah sakit ini, mencari orang lain untuk membantu mereka, seperti yang mereka lakukan padaku? Setelah mendengar cerita mengerikan dari rekan-rekan perawat, aku semakin merasa terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Setiap langkahku di rumah sakit ini kini terasa seperti langkah di atas tanah yang rapuh, di mana setiap sudut bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Semakin malam semakin terasa, suara langkah kaki yang mengikutiku, bisikan yang hampir tidak terdengar, dan suhu udara yang semakin dingin. Aku tahu, aku tidak sendirian. Arwah-arwah itu ada di sini, menunggu untuk dibebaskan atau terperangkap selamanya. Suatu malam, aku kembali bertugas di IGD. Semua berjalan normal, hingga sekitar pukul 2 dini hari, ketika suasana mulai berubah. Lampu-lampu ruang IGD mulai berkedip-kedip, dan meskipun mesin-mesin pasien berfungsi dengan baik, aku merasa ada yang salah. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan yang sangat keras. Suara itu datang dari ruang tunggu, dan terdengar seperti suara seorang wanita. Tangisan itu sangat jelas, penuh kesedihan, seperti orang yang kehilangan segalanya. Aku bergegas menuju ruang tunggu dengan hati berdebar. Saat aku membuka pintu, aku melihat seorang wanita berdiri di sana. Tubuhnya terbungkus selimut putih. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di sekelilingnya tampak bayangan samar yang bergerak perlahan, seolah mengawasinya. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara tercekat, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Wanita itu menoleh ke arahku, dan matanya yang kosong menatap langsung ke dalam mataku. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, tetapi aku bisa merasakan ada perasaan yang sangat kuat, rasa sakit, dan ketakutan yang mendalam. Aku tidak bisa pergi, bisiknya akhirnya, suaranya pecah, seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap berada di sini. Aku merasa tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Bayangan-bayangan yang mengelilinginya semakin banyak, semakin besar, dan semakin menekan. Aku terjebak, lanjut wanita itu dengan suara hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa meninggalkan rumah sakit ini. Tolong. Aku merasa ada angin dingin yang meresap ke dalam tubuhku, dan tiba-tiba aku teringat akan kisah yang aku dengar tadi.
Rumah sakit ini adalah tempat yang terkutuk, tempat bagi arwah-arwah yang terperangkap karena kecelakaan tragis, dan mereka tidak bisa pergi begitu saja. Mereka harus menunggu seseorang yang bisa membebaskan mereka. Namun, bagaimana bisa aku membantu mereka? Aku hanya seorang perawat biasa, yang tidak mengerti tentang hal-hal gaib atau ritual yang bisa mengusir mereka. Tapi malam itu, aku tahu, ada sesuatu yang harus kulakukan. Apakah kamu tahu siapa yang bisa membantumu? Tanyaku, suara bergetar. Wanita itu hanya menunduk, seolah merenung. Setelah beberapa detik, ia mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat ada air mata yang mengalir di pipinya. Dia yang bisa membebaskan kami, jawabnya dengan suara lirih. Tapi dia sudah lama pergi. Tidak ada yang bisa menolong kami sekarang. Aku merasa terhimpit oleh kata-katanya. Siapa dia? Tanyaku lagi, berharap mendapatkan jawaban yang bisa memberi sedikit harapan. Dia yang bisa melihat kami, yang bisa merasakan kehadiran kami, wanita itu berkata. Tapi sekarang, kami hanya bisa berdiam di sini, menunggu tanpa henti. Sekonyong-konyong, suara langkah kaki terdengar di koridor IGD. Aku menoleh dengan cepat, berharap itu adalah salah satu rekan perawat yang datang. Namun, yang kulihat hanya bayangan kelam yang bergerak cepat menuju ruang bawah tanah. Aku merasa nafasku tercekat, dan tubuhku kembali dipenuhi rasa takut. Aku berlari mengejar bayangan itu, mengikuti jejak langkah yang semakin jelas terdengar. Saat aku sampai di pintu ruang bawah tanah, aku merasa ada yang aneh. Pintu itu terbuka, meskipun sebelumnya terkunci rapat. Tanpa berpikir panjang, aku masuk. Di dalam, suasana semakin gelap. Lampu redup menyala, hanya memberikan sedikit cahaya yang menerangi dinding-dinding tua yang berjamur. Aku melangkah lebih dalam, dan tiba-tiba aku mendengar suara lagi, suara bisikan yang semakin mendekat. Bantu aku, tolong aku. Aku terdiam, jantungku berdebar hebat. Di sudut ruangan yang paling gelap, aku melihat sosok itu, seorang pria yang tampak terluka parah, darah yang masih menetes dari tubuhnya, dan matanya yang kosong menatapku dengan tajam. Pria itu memandangku dengan tatapan penuh harapan. Aku tidak bisa pergi, tolong bebaskan kami. Aku merasa terperangkap dalam situasi ini, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah. Suara langkah kaki yang mengelilingiku semakin banyak, semakin ramai, dan aku merasa sesak. Arwah-arwah itu kini berkerumun di sekelilingku. Tubuh mereka terbungkus selimut putih, wajah mereka kosong dan penuh kemarahan. Aku mencoba berlari keluar, tetapi sepertinya pintu itu tidak terbuka. Semua jalan keluar seolah terkunci rapat. Aku terjebak di dalam ruang yang gelap, dipenuhi oleh arwah-arwah yang menunggu untuk dibebaskan. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang, suara perawat yang sudah lama bekerja di rumah sakit ini. "Kamu harus pergi, cepat!" teriaknya. Mereka tidak bisa dibebaskan tanpa pengorbanan. Pengorbanan? Aku tidak mengerti. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, pintu ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya, dan aku merasakan tubuhku terdorong keluar. Ketika aku akhirnya keluar dari ruang bawah tanah, aku menyadari bahwa rumah sakit ini adalah tempat yang penuh dengan rahasia, dan bukan hanya arwah yang terperangkap di sini. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yang menghantui tempat ini dan semua orang yang bekerja di sini. Keesokan harinya, aku tidak kembali bekerja lagi. Aku tidak tahu apakah arwah-arwah itu masih ada di sana, atau apakah mereka akhirnya bisa pergi. Tapi satu hal yang pasti, rumah sakit itu menyimpan misteri yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Semoga cerita tadi bisa memberikan pengalaman yang seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.